Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bersyukur karena walaupun cuaca di luar mendung, tapi kita boleh datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh sejenak. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan kepada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Gloria Patri. Bacaan bersama kita pada pagi hari ini diambil dari kasih karunia dan kebenarannya. Saya akan membacanya terlebih dahulu lalu diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan segalanya. Kita akan menyambut pembacaan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci.
kita memasuki doa syafaat. Doa syafaat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Jose Luciawati. Kami persilahkan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 5.
Kita akan membacanya silih bergantian. Ayat 1 dibaca oleh kaum bapak dan berikutnya dibaca oleh kaum ibu. Demikian seterusnya. Ya, kita akan mulai membacanya. Kami persilahkan. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengisapnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh mereka di sana?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Ya, terima kasih. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil menyanyikan lagu Sampai ke Ujung Bumi. Bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami pada pagi hari ini kami datang untuk bersyukur kepadamu Tuhan lewat persembahan yang telah kami berikan. Layakanlah persembahan ini biarlah Engkau terima dan dapat memegahkan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita, biarlah Tuhan yang berbicara kepada kita semua. Kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku.
firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hadi. Kami persilahkan. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati dan menyertai akan kehidupan setiap kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dari istirahat kami dan Engkau menggerakkan hati setiap kami untuk boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji, menyembah Engkau. Dan kini tiba saatnya Tuhan kami akan membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat memahami dan mengerti apa yang sudah kami baca dan akan kami renungkan pada pagi hari ini ya Bapa. Supaya kehidupan kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dan juga kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kehidupan rohani kami terus boleh diisi. Kehidupan rohani kami boleh bertumbuh. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyembah dan memuliakan Engkau dalam segala hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan ini Tuhan. Urapi bibir mulutnya Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh disampaikan untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur ya, walaupun cuacanya agak gerimis-gerimis mendung yang sebetulnya membuat kita lebih enak untuk tidak beranjak dari tempat tidur begitu, tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian boleh hadir bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan juga menyembah Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu ada apa dengan Sabat. Ada apa dengan Sabat? Saudara-saudara, ada seorang murtadin. Murtadin itu orang yang beragama lain. Dia percaya Yesus, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Memberikan sebuah kesaksian, ya kesaksiannya saya tidak mau dengar semuanya, tetapi di bagian-bagian awal itu salah satu yang membuat dia percaya Kristus, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah ketika dia membaca kitab Kejadian pasal 1 gitu. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 itu dia, ya kalau kita tentunya sudah membaca, sudah paham, sudah fasih di dalam bagian itu, kita sudah tahu apa itu ceritanya, apa itu isinya gitu ya. Tahu kan Kejadian pasal 1? Yaitu tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Dia menceritakan bahwa ketika dia membaca bagian itu dia dicelikan, ternyata ini Alkitab, kitab suci orang Kristen itu dengan begitu teliti, dengan begitu gamblang menceritakan proses penciptaan itu dari hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada sebuah keteraturan yang begitu jelas diceritakan di dalam kitab Kejadian itu. Sehingga dia merasa tertarik, dia merasa tergugah, dan dia merasa ini loh sesuatu yang benar yang dapat mengisi kekosongan hidupnya yang selama ini menjadi pertanyaan di dalam hidupnya. Bagaimana alam semesta ini terjadi? Bagaimana bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan itu dengan segala isinya itu terjadi? Termasuk di dalam proses penciptaan manusia. Dia mengatakan ada satu keteraturan yang begitu mudah untuk dipahami. Ada sesuatu yang bagaimana ia mengenal Tuhan, mengenal Allah, itu adalah Allah yang tertib, Allah yang maunya di dalam hidup ini, dalam alam semesta ini, sesuatu itu berjalan dengan baik, segala sesuatu itu dengan teratur. Nah, jadi itu salah satunya, saudara. Nah, ternyata di dalam kekristenan, saudara dan saya belajar tentang bagaimana supaya hidup kita ini teratur. Demikian juga bukan hanya penciptaan alam semesta ini yang teratur diciptakan oleh Allah,
tetapi Allah juga memberikan aturan-aturan di dalam kehidupan umatnya. Dan kalau mau menyinggung tentang ada apa dengan hari Sabat, hukum tentang Sabat itu diberikan, diperintahkan oleh Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah hari Sabat adalah hari perhentian. Hari di mana di dalam Kejadian itu hari ke-7 Allah beristirahat. Allah berhenti dari segala karya penciptaannya. Dan itu kemudian ditarik, diberikan kepada umat Israel supaya umat Israel itu diberikan Sabat yang jatuhnya yaitu pada hari Sabtu. Supaya pada hari itu mereka beristirahat, supaya mereka dapat menikmati apa yang Allah berikan di dalam kehidupan mereka, supaya pada hari Sabat itu mereka semua berhenti dari semua aktivitas kegiatan mereka dalam tanda kutip, supaya mereka bisa datang beribadah, berkumpul bersama-sama bersama dengan umat Israel, bersama dengan seluruh anggota keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, jikalau pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian ini, tentunya ada hal yang mau kita pelajari bersama-sama. Saudara, di dalam Lukas pasal 6 ayat 1 di situ dikatakan, pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Saudara-saudara, pernahkah kita berjalan-jalan di ladang gitu ya, atau di sawah, atau di tegalan, atau di pekarangan orang begitu? Pernahkah kita memetik hasil tanaman mereka? Pernah gitu ya? Walaupun tidak banyak, paling secukupnya gitu kan, atau mungkin ya karena kita pengen ngincipi. Misalkan kalau waktu saya masih di kampung itu biasalah kalau lagi musim timun ya. Timun itu kalau pas mereka lagi panen, itu kita boleh minta 1-2 biji ya untuk kita makan di sana. Atau mungkin lagi panen kacang panjang, kita boleh memetik 1-2-3 biji untuk kita makan di sana. Wah, kacangnya enak, renyah dan lain sebagainya. Ataupun ketika lagi musim jagung, kadang-kadang yang punya lahan jagung juga ngajak, yuk kita ke ladang. Tapi jangan lupa ya bawa kayu bakar. Tujuannya udah jelas. Kita mau membakar jagung di ladang, bukan memanennya gitu kan. Jadi jagung itu kalau sudah mulai ada isinya boleh dibakar ya, kadang-kadang ya kita ke sana, kalau apalagi kalau musim seperti ini begitu ya, hujan-hujan kemudian digubuk begitu. Wah, sambil bakar jagung itu suasananya sangat nikmat sekali. Itu sah-sah saja begitu ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan umat Israel ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan ya melewati ladang gandum pada hari Sabat? Mereka memetik gandum. Mereka sedang lapar, kemudian mungkin dikoyak-koyak begini, kemudian dimakan begitu. Ya kalau cuma untuk mengisi perut sementara sih tidak masalah begitu. Tapi kalau saya nggak tahu kalau gandum itu mungkin aman buat dalam kondisi mentah seperti itu dimakan mungkin aman. Tetapi kalau padi begitu kita kuyek-kuyek begitu kok rasanya kurang ini ya. Bukan sesuatu yang biasa kita lakukan begitu. Tetapi mungkin juga kita ngambil beberapa bulir, mungkin juga kita pernah ngicipi, saya juga pernah makan padi mentah begitu. Ya rasanya ya kayak beras mentah begitu. Nah, kalau di sana sepertinya memakan gandum yang masih mentah itu sesuatu yang tadi saya katakan ya modelnya kayak kita makan timun ataupun makan sayur yang mentah yang bisa dimakan untuk aman begitu ya. Kemungkinan juga demikian. Nah, ketika mereka sedang memetik gandum, apakah mereka sedang mencuri begitu ya? Ini kan gandum ini kan milik orang, ya kan ladang masyarakat. Apakah sesuatu yang dilakukan oleh murid-murid ini sesuatu yang legal, sesuatu yang diperbolehkan? Kalau tadi saya katakan kalau kita sedang berjalan-jalan di ladang gitu kan, kalau ada tetangga kita yang sedang menanam sesuatu dan sedang panen, kita boleh-boleh saja, itu sah-sah saja gitu kan. Ya 1-2 biji itu enggak dipersoalkan begitu. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam bagian ini mengambil gandum itu kemudian memakannya ya, karena mereka kalau di dalam bagian selanjutnya sepertinya mereka sedang dalam kondisi lapar. Nah, Saudara, kemudian mereka ditegur oleh orang-orang Farisi, ya, mengapa kamu membuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Saudara, memetik gandum di dalam konteks ini sebetulnya mereka bukanlah sedang mencuri begitu ya. Di dalam Ulangan pasal 20
23 ayat 25. Saya akan membacakan untuk kita Ulangan pasal 23 ayat 25. Di situ dikatakan, apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus itu bukan sesuatu yang melanggar aturan Taurat. Karena orang-orang Farisi itu adalah boleh dikatakan satpol PP-nya hukum Taurat. Jadi mereka inilah yang mengawasi seluruh kehidupan orang Israel, ya. Apakah orang Israel ketika menjalankan kehidupannya baik di dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari, mereka menjaga atau tidak. Jadi kalau ada orang Yahudi yang melanggar aturan-aturan di dalam hukum Taurat yang sudah mereka tetapkan, yang minggu lalu saya katakan itu 10 hukum Taurat itu sebetulnya sudah jelas, tetapi mereka memberikan uraian begitu, aturan-aturan tambahan, sehingga mereka boleh dikatakan orang sepertinya itu sedang terpenjara dengan hukum Taurat itu, dengan aturan-aturan yang mereka buat, yang sebetulnya tidak diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi orang Farisi itu tujuannya menegakkan aturan-aturan yang mereka buat di dalam Taurat tersebut. Nah, sehingga ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, tentunya tadi saya katakan mereka bukan sedang mencuri gandum, saudara. Itu Taurat memperbolehkan. Karena apa? Mereka cuma memetik menggunakan tangan, bukan dengan sabit. Artinya mereka mengambil secukupnya. Tetapi mereka ditegur. Apa yang menjadi teguran? Di situ kemudian beberapa orang Farisi berkata, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Saudara, jadi yang dilakukan oleh murid-murid Yesus di sini bukan melanggar ya dengan apa yang mereka petik, tetapi melanggar sesuatu yang mereka kerjakan. Apa sih yang mereka kerjakan? Di dalam ayat 1 bagian yang kedua, sementara mereka mengisarnya dengan tangan. Saudara, ini adalah satu kata kerja yang tidak familiar ya. Mengisarnya gitu. Saya juga bingung, mengisarnya ini apa sih gitu ya. Nah, ternyata mengisarnya ini setelah saya pelajari itu ya gandum itu diambil kemudian digebek-gebek ya. Ya, kita bilang itu digebek-gebek. Kemudian ya mungkin dikeluarkan dari kulitnya gitu kan. Gandum itu kan ada kulitnya, mungkin dengan digebek-gebek dengan tangan kulitnya itu bisa terkelupas, gandum itu bisa terkelupas. Dan salah satu mengisar ini adalah bagaimana itu merupakan salah satu pekerjaan. Ya, itu adalah sebuah pekerjaan termasuk sebuah pekerjaan untuk mempersiapkan seseorang membuat roti. Ya, jadi menggebek-gebek gandum, mengupasnya itu di dalam aturan Taurat yang ditambahkan itu termasuk bekerja. Dan itu dilakukan oleh murid-murid Yesus pada hari Sabat, hari di mana aturan yang dibuat oleh orang-orang Farisi yaitu tidak boleh bekerja. Dan tidak boleh bekerja itu dijelaskan, saudara. Diberikan aturan-aturan apa sih yang nggak boleh dilakukan oleh orang pada hari Sabat, yaitu dilarang bekerja ataupun mempekerjakan orang. Jadi kalau ada orang yang sedang bekerja pada hari Sabat, ada orang Yahudi yang mempekerjakan orang pada hari Sabat, hukumannya adalah hukuman mati. Pada hari Sabat orang Yahudi tidak boleh membajak ladang, padahal itu di dalam Alkitab tidak ada, dalam aturan yang Tuhan berikan tidak ada. Ini yang ditambahkan. Tidak boleh mengumpulkan kayu bakar. Jadi hari Sabat orang Yahudi nggak boleh mengumpulkan hari Sabat. Orang Yahudi, karena kayu bakar itu kan proses untuk membuat makanan, ya. Kemudian juga ketika pada hari Sabat di padang gurun itu mana tidak turun dari surga. Nah, sehingga seringkali orang itu karena mana itu nggak turun pada hari Sabat, maka pada hari Jumat paginya itu mereka mengumpulkan mana untuk 2 hari sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada hari Sabat nggak boleh kerja karena makanan itu harus dipersiapkan 1 hari sebelumnya. Jadi kalau hari Sabat itu orang Israel nggak boleh makan, nggak boleh memasak, maka mereka memasak makanan untuk hari Sabat itu dimasak pada hari Jumat. Jadi kalau ketahuan pada hari Sabat itu mereka masak, maka mereka akan kena hukuman, mereka akan kena sanksi. Nah, kemudian dilarang membawa barang dalam kaitannya dengan
bekerja, ya, tidak boleh membawa beban. Yang minggu lalu saya jelaskan salah satunya itu beban itu nggak boleh membawa lebih dari 2 biji arak kering. Kemudian tidak boleh menulis lebih dari satu huruf. Jadi begitu ribet, begitu rumit. Nah, sehingga ketika orang-orang Farisi ini melihat murid-murid Yesus sedang memetik gandum, itu sudah bekerja, kemudian dia mengisarnya, itu juga sudah dianggap bekerja. Nah, sehingga mereka menegurnya. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan, diperbolehkan pada hari Sabat? Jadi saudara, ini adalah sebuah teguran, sebuah peringatan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah melanggar akan hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Jadi saudara, di dalam bagian ini Yesus mulai memperkenalkan siapa dirinya dan pengikutnya. Tuhan Yesus menyamakan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dia alami bersama-sama dengan muridnya, itu disamakan dengan Daud. Daud adalah seorang raja, Daud adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan, Daud adalah seorang yang mengasihi Tuhan, Daud adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel, untuk memimpin bangsa Israel. Dan kita tahu bersama bahwa kepemimpinan Daud menjadi raja begitu disertai, dipimpin, dipelihara oleh Allah sedemikian rupa, sehingga ketika Daud menjadi raja, tidak ada satu kerajaan yang ada di sekitarnya yang berani melawan, ya, kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Daud. Bagaimana ketika Daud menjadi raja, kerajaan Israel itu mengalami puncak kejayaannya, ya, selama 2 periode bersama dengan anaknya Salomo. Nah, jadi mereka, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi begitu menghargai, begitu menghormati kepada Raja Daud. Itu adalah seorang raja yang menjadi kebanggaan di dalam kehidupan mereka. Nah, sehingga ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Daud sebagai seorang pemimpin, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya bukanlah sesuatu yang melanggar aturan-aturan Taurat yang sesungguhnya. Aturan-aturan Taurat yang dibuat oleh Allah, yang diberikan kepada umat Israel, supaya di dalam hukum Taurat itu, supaya melalui Taurat itu kehidupan mereka menjadi tertib, kehidupan mereka menjadi teratur. Jadi keteraturan inilah yang diberikan oleh Allah buat bangsa Israel, supaya mereka hidup sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan, supaya kehidupan mereka tidak kacau, supaya di dalam kehidupan moralitas mereka sebagai umat Allah dapat memberikan kesaksian yang baik, kesaksian yang benar di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyamakan situasi dan kondisi hari itu disamakan dengan keadaan Daud, mereka memahami, mereka mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, yang dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat, bukanlah sesuatu yang merugikan, bukanlah sesuatu yang melanggar, bukanlah sesuatu yang merusak apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, sehingga di situ Tuhan Yesus mengajarkan. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi saudara, di dalam bagian ini kita belajar bahwa hari Sabat itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Hari Sabat adalah hari perhentian yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan di dalam hidup manusia, supaya manusia itu bisa menikmati apa yang Allah ciptakan. Hari Sabat diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel, supaya pada hari Sabat mereka dapat menikmati kehidupannya, dapat menghargai, memberikan waktu sepenuhnya untuk Tuhan pada hari itu. Mereka bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita diciptakan dengan tujuan, yaitu supaya kita
memuliakan Tuhan dan juga menikmatinya. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Karena kalau kita melihat seluruh kehidupan kita, bukankah manusia itu pada umumnya senantiasa disibukkan dengan urusan-urusan duniawi? Betul ya? Bahkan sampai hari ini dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita masih sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Sehingga ketika Sabat itu diberikan, tujuannya adalah supaya umat Israel memahami bahwa ketika mereka sudah bekerja selama 6 hari, mereka dapat beristirahat. Waktu istirahat ini dipergunakan untuk beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan. Seluruh umat Israel berhenti pada hari itu, mereka bersama-sama datang ke Bait Allah untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam sebuah ibadah itu bukan hanya relasi kita yang kita bangun dengan Tuhan, sehingga saudara dan saya memiliki relasi yang baik, relasi yang benar, relasi yang intim dengan Tuhan, tetapi juga ketika umat Israel itu bersama-sama hadir di dalam Bait Allah, mereka juga membangun relasi dengan sesamanya, membangun relasi dengan anggota keluarganya. Demikian juga ketika kita sebagai orang Kristen, kita mengadopsi, kita beribadah pada hari Minggu, saudara dan saya bukan hanya bagaimana kita bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan, tetapi juga kita bisa menikmati relasi kita dengan sesama kita, dengan anggota keluarga kita. Makanya lebih indah, saya mau katakan, lebih luar biasa lagi kalau setiap hari Minggu kita bisa datang, bisa hadir bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita, dengan suami, dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, beribadah bersama-sama. Disitulah ada sebuah relasi yang dapat kita bangun. Kenapa saudara? Karena saya yakin tidak semua orang Kristen itu di dalam kehidupan rumah tangganya bisa membangun relasi kepada Tuhan itu bersama-sama. Bahkan kalau kita ditanya, apakah di dalam keluarga kita ada mesbah keluarga? Kumpul bareng-bareng suami istri sama anak-anak, kemudian berdoa, beribadah pada Tuhan. Itu jarang sekali terjadi. Jarang sekali ada keluarga-keluarga Kristen yang memelihara kehidupan yang demikian. Padahal itu Tuhan perintahkan. Dan itu nanti dipraktekkan di dalam kehidupan kita berjemaat pada hari Sabat. Ya, di mana hari Sabat kita ditetapkan pada hari Minggu. Tetapi sebetulnya hari Sabat bukan hanya Sabat pribadi, itu tidak harus hari Minggu, tetapi ini adalah Sabat bersama-sama yang jatuh pada hari Minggu. Setiap kita bisa membuat dalam tanda kutip Sabat kita masing-masing. Nah, kalau hamba Tuhan, kalau dibilang tidak bekerja begitu kan, ya Sabatnya itu hari Senin begitu kan. Tidak melakukan pelayanan dan lain sebagainya, berhenti dari aktivitas walaupun masih ada aktivitas lainnya. Itu hari Senin gitu. Itu kebanyakan gereja seperti itu. Jadi Sabatnya hamba Tuhan itu pada hari Senin. Berhenti untuk apa saudara? Untuk menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Karena kadang-kadang kalau dalam hidup kita sebagai manusia, kalau sudah sibuk dengan kegiatan kita, ya dari pagi sampai siang sampai malam, ya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita seringkali lupa berdoa. Kita seringkali lupa untuk memuji Tuhan. Walaupun hal itu sebetulnya bisa kita lakukan. Ketika kita bangun pagi-pagi, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Di sepanjang kegiatan kita sambil masak dalam hati, kita bisa memuji Tuhan. Sambil melakukan pekerjaan kita, sebetulnya kita bisa memuji Tuhan. Sambil kita beraktivitas, sambil kita berdoa, kita juga bisa merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya pernah cerita, saya punya seorang Pak D, udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Waktu itu dia ngomel sama nenek saya, ya. Ini adalah keponakan nenek saya. Saya cerita, kenapa cerita itu masih ingat sampai sekarang? Karena Pak D saya ini Pak D sepupu, itu lagi jalan ke Sandung, saudara.
Tahu ya kesandung ya? Kakinya kesandung, rodok serem. Kukunya ini mangap. Jadi kita tahu ya kalau namanya kuku itu kesandung, kalau sudah mangap, udah kopek itu, wah, sakitnya luar biasa, betul ya? Sakit ya minta ampun. Nah, jadi dia ngomel, jalan sudah hati-hati masih juga kesandung katanya gitu, sakitnya luar biasa itu, diobati kemudian dia sambil membalut itu, jalannya juga pasti ya pincang gitu kan. Lalu nenek saya nyeletuk, kamu sih kalau jalan itu ya sambil berdoa gitu kan, jangan ngelamun. Lalu Pak Desa bilang, lah kalau jalan sambil berdoa tambah parah, bisa nyandung sana nyandung sini. Nenek saya bilang, ya itu kalau kamu berdoanya jalan sambil berdoanya itu kamu merem. Kan berdoa nggak harus merem katanya gitu kan. Kamu bisa jalan sambil berdoa supaya apa? Perjalananmu itu, langkahmu itu dipimpin oleh Tuhan. Ya sebetulnya nenek saya mengingatkan supaya dia itu rajin datang ke gereja begitu. Karena orangnya paling males. Belum tentu setahun sekali datang ke gereja walaupun sebagai orang Kristen. Diingatkan demikian. Dia mengingatkan keponakannya supaya di dalam hidupnya itu dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dengan cara berdoa. Sekalipun dalam kondisi sedang berjalan, berdoalah. Jangan mikirin masalahmu terus. Doakan masalahmu. Doakan pergumulanmu. Doakan pekerjaanmu, doakan keluargamu. Nggak harus merem, saudara. Sehingga ketika kita sedang nyetir, kita pun bisa sambil berdoa. Tuhan pimpin. Nggak, kalau nyetir merem ya nubruk kemana-mana begitu kan. Ataupun sedang kita melakukan pekerjaan, kita bisa sambil berdoa. Bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi seringkali sesuatu yang sebetulnya sederhana ini tidak kita lakukan. Kita seringkali hanya fokus kepada pekerjaan kita, bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan ini, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, bagaimana supaya saya sembuh dari penyakit saya ini. Kita harus disibukkan dengan hal-hal yang demikian, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk beristirahat, untuk membangun relasi kita dengan Tuhan secara pribadi. Tadi saya kalau kita udah bangun tidur, ya sempat berdoa, melakukan sampai mau tidur lagi udah capek, wes blek begitu. Udah lupa. Saudara, inilah yang tidak mau dinikmati oleh murid-murid Yesus. Inilah yang harus saudara dan saya hindari di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus memikirkan hari Sabat di dalam hidup kita. Betapa pentingnya hidup kita sebagai manusia membutuhkan Sabat. Sabat di mana hari saudara dan saya datang ke rumah Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh dengan leluasa memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kita boleh leluasa menyampaikan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Ketika kita datang beribadah, kita tidak perlu lagi memikirkan dalam tanda kutip pekerjaan kita yang belum kelar. Karena setelah kita habis dari sini, pekerjaan itu masih ada. Ketika kita datang ke tempat ini, kita boleh membawa seluruh masalah kita kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Toh setelah kita keluar dari tempat ini, masalah itu tetap ada. Tetapi ketika kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, ada sukacita, ada kekuatan tersendiri di dalam hidup kita. Mungkin hari ini buat yang masih sekolah, di sekolah, tugas-tugas sekolah juga mungkin belum kita selesaikan. Mungkin kita juga di sekolah sedang ada masalah, ada pelajaran yang mungkin kita ketinggalan, yang kita tidak paham, tidak mengerti. Tetapi ketika kita mau datang ke tempat ini, setiap orang punya masalah dalam hidup setiap kita. Tadi di dalam doa Solusi sudah disinggung. Solusi mendoakan kita supaya apapun masalah pergumulan yang kita alami dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, Tuhan menolong. Disitulah kita saudara dan saya mendapatkan kekuatan bahwa ketika kita hadir di tengah-tengah rumah Tuhan, kita diberikan kekuatan. Ada sukacita, kita boleh memuji dan juga memuliakan Tuhan. Ketika kita bisa menikmati hari Sabat, relasi kita dengan anggota keluarga kita itu semakin dieratkan, saudara. Tetapi inilah yang seringkali tidak kita sadari. Ketika di dalam hidup rumah tangga kita, begitu, ya ambil contoh saja rumah tangga kami biasa bangun jam 5, nyiapkan segala sesuatu, habis itu bangunin anak, begitu.
antar anak sekolah, 6:30, balik rumah lagi, tinggal berdua. Begitu setiap hari. Ketemunya sore kadang dia ada kegiatan ini, kegiatan itu, begitu. Kurang ada waktu untuk bersama-sama, mulai karena anak namanya Nathan udah mulai gede, jadi waktu untuk bersama-sama dengan kami itu sudah mulai banyak berkurang. Beda ketika dia masih belum sekolah, beda ketika dia masih duduk di SD, beda lagi ketika masa pandemi, nggak kemana-mana. Pandemi habis, dia ke sekolah. Waktunya berkurang, saudara. Tetapi kami ngasih tahu sama dia, setiap hari Minggu pagi, kita akan selalu membangunkanmu, kita akan sama-sama untuk beribadah. Supaya apa, saudara? Ada waktu bersama-sama untuk bertumbuh, untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah pentingnya kita memelihara Sabat. Tujuannya apa, saudara? Ada Sabat di dalam kehidupan kekristenan kita. Mengapa Sabat ini terus dipertahankan? Supaya saudara dan saya sungguh-sungguh bisa bertumbuh bersama di dalam iman. Sabat ini diberikan oleh Tuhan supaya dalam hidup kita bukan hanya berhenti sejenak dari pekerjaan kita, dari sesuatu yang mencari hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi juga membangun relasi, saudara. Bukan hanya keluarga, tetapi juga relasi satu dengan yang lainnya. Supaya sebagai keluarga rohani kita lebih saling mengenal satu dengan yang lain. Sebagai keluarga rohani kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, saudara, menjaga hari Sabat itu penting. Memelihara hari Sabat untuk apa sih? Untuk beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika saudara dan saya mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Yesus, hidup saudara dan saya ini tidak dikungkung oleh aturan-aturan Sabat tersebut. Saudara dan saya adalah orang yang merdeka. Karena di dalam konsep hidup orang-orang Yahudi, bahwa untuk memperoleh keselamatan, mereka harus memiliki moralitas yang baik, memiliki perilaku hidup yang baik sesuai dengan aturan-aturan hukum Taurat. Yang bukan hanya 10 itu, tetapi yang ditambahkan itu tadi, termasuk kalau Sabat nggak boleh jalan kaki lebih dari 1,5 kilo, nggak boleh bawa cangkul, nggak boleh bawa sabit, dan lain sebagainya. Mereka menjaga aturan-aturan itu begitu ketat, sehingga mereka menjadi orang yang dibelenggu, yang diperbudak oleh hukum-hukum Taurat. Sementara Tuhan memberikan hukum Taurat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum Taurat. Agak sulit ya memahaminya. Hukum Taurat diberikan kepada manusia, bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. Persamaannya begini, manusia itu hidup untuk makan ataukah makan untuk hidup? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau manusia itu hidupnya untuk makan, maka hari ini sambil ibadah pun manusia masih makan terus. Jadi hidupnya itu hanya diisi untuk makan, hanya makan. Sementara kita adalah makan untuk hidup. Jadi kalau hari Sabat itu diberikan kepada manusia, maka manusia itulah harus menikmati Sabat itu, menikmati kehidupan itu di dalam Tuhan. Kalau di dalam hukum Taurat, di dalam kehidupan umat Israel itu dibalik. Manusia itu untuk Sabat. Jadi manusia itu harus melakukan segala sesuatu tetek bengek yang diatur di dalam hukum Taurat itu, sehingga kehidupan yang tidak bebas. Itulah yang terjadi. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Artinya bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, supaya di tengah-tengah ataupun di dalam hari Sabat itu manusia tetap bisa melakukan segala aktivitasnya dengan baik dan tidak dibelenggu dan tidak dikungkung ya dengan aturan-aturan yang ada di hari Sabat. Jadi hal itu dipertegas oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya pada di dalam konteks ini anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, tetapi di dalam perikop selanjutnya
Tuhan Yesus malah juga menyembuhkan orang pada hari Sabat, yang di dalam aturan Sabat itu tidak boleh menyembuhkan, ataupun seorang tabib itu menyembuhkan, menolong orang yang sedang sakit pada hari Sabat, karena itu juga dianggap bekerja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap memelihara hari Sabat, supaya dalam hidup kita bisa menikmati Tuhan, kita bisa menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan anggota keluarga kita, bisa saling mengasihi seorang akan yang lain. Karena saudara dan saya bukan hidup di bawah kungkungan Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Inilah yang harus kita syukuri, yang harus kita nikmati di tengah-tengah dunia ini, bahwa saudara dan saya sudah mendapatkan anugerah hidup yang kekal. Itulah pengharapan, itulah kasih karunia yang Allah berikan di dalam hidup kita. Tetapi di sisi lain, bahwa anugerah hidup yang kekal yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu tidak meniadakan tanggung jawab iman saudara dan saya sebagai orang Kristen untuk melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Tidak meniadakan tanggung jawab saudara dan saya untuk berbuat baik, untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami, Tuhan, bahwa Engkau memberikan hari Sabat di dalam hidup kami supaya kami dapat menikmati Tuhan. Kami boleh berhenti sejenak dari seluruh aktivitas kami di tengah-tengah dunia ini yang sering kali fokus kepada hal-hal yang duniawi. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dalam hati setiap kami, supaya kami memiliki hari Sabat, menikmati hari Sabat itu bersama-sama dengan Engkau dan juga bersama-sama dengan sanak saudara kami, Tuhan, dengan famili kami, dengan keluarga rohani kami, untuk berhenti dari seluruh kegiatan kami untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Saudari Leni. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarganya. Bersama-sama kita akan mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan dengan membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu doksologi, dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari,
Lakukanlah kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tanggamu dan juga di dalam usaha pekerjaanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Warta Gereja untuk petugas pelayanan pada Minggu 28 Agustus, liturgi Ibu Karsia, doa syafaat Evangelis Rita, doa syukur Bapak Tanto, LCD Saudara Siska, pemusik saya sendiri. Untuk Warta Gereja, persekutuan youth setiap Sabtu pukul 7 malam, ibadah sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Dan untuk pengumuman tambahan, Minggu 4 September akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Harap jemaat untuk mempersiapkan diri. Ada warta tambahan lainnya? Kalau tidak ada, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memberikan salam jauh dengan menyanyikan lagu Immanuel. Saat teduh, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus